Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang bocah di Sangatta, Kutai Timur tewas dianiaya oleh bapak kandung dan ibu tiri. Kini keduanya ditetapkan menjadi tersangka. Areal batubara di kawasan Batu Ampar, Balikpapan terus terbakar. Kepulan asap membuat warga terganggu. Pasar Cindramata di Balikpapan Barat segera dipugar dan dipercantik agar pembelinya semakin tertarik. Petak pedagang di Pasar Impres Kebun Sayur Balikpapan Barat inilah yang rencananya akan direvitalisasi oleh pemerintah kota. Rencana ini dilakukan karena pasar tradisional yang banyak menjual cenderamata khas Kalimantan ini kondisinya sudah kumuh. Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan menyatakan, revitalisasi pada pasar ini sangat penting dan mendesak. Selain untuk mempercantik suasana pasar, revitalisasi juga sebagai cermin wajah Balikpapan. Terlebih sejak ibu kota negara dipindahkan ke Penajam, kota ini kian banyak dikunjungi pendatang dalam skala nasional maupun internasional. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan adalah berkunjung ke pasar yang menjual pernak-pernik khas Kalimantan. Kita ini punya satu daya tarik yang belum dimaksimalkan. Karena pusat-pusat perbelanjaan kita yang ikonik itu hanya ada di Pasar Impres. Maka Bapak Wali Kota ini mencanangkan bagaimana infrastruktur khususnya untuk kerajinan yang sebagai pusat niaga orang yang berbelanja dari luar, itu kita punya tempat yang strategis. Bagi pedagang Pasar Impres, rencana untuk mempercantik pasar sangat mereka dukung. Meski begitu, mereka meminta bangunannya tidak diperkecil. Selain itu, mereka juga meminta agar saat pembangunan dilakukan, para pedagang tetap diberi wadah berjualan dan lokasinya tidak berjauhan dengan pasar yang sekarang. Kalau untuk kebaikan, untuk kemajuan bersama sih nggak apa-apa ya. Yang penting penampungan yang buat kita itu nggak jauh-jauh dari sini. Soalnya kan pelanggan-pelanggan kita kan taunya di sini tempatnya gitu. Jadi bertahap sama ya Bu ya. Jadi berharap kalaupun dibongkar pemerintah tetap ngasih tempat deket-deket sini Bu ya gitu. Nah kalau seandainya nanti pemerintah ajak duduk bareng nih Bu untuk mendiskusikan segala sesuatunya, berkenan nggak Bu? Lebih bagus. Senang lah kita kalau diperbaruin Pasar Impres sudah berapa tahun kan? Kalau ada yang bocor, retak, macam-macam. Katanya sih mau dibikin penampungan di situ, ya kan? Ya. Ya alhamdulillah, baru kita ini kan punya pemerintah, jadi kita nggak nyicil lagi, cuma bulanannya aja apa itu bayar petak kan. Oh, Alhamdulillah. siap. Terus kalau nanti seandainya posisi yang sudah gedung baru terus berubah dengan seperti sekarang, kira-kira gimana Bu? Ya mudahan aja sesuai dengan yang kita anukan kan. Maksudnya petaknya sama, ukurannya sama, nggak diperkecil kayak yang lain-lain sebelumnya kan diperkecil ya kan. Sesuai rencana, pembangunan pasar akan dimulai tahun 2026 dan diperkirakan selesai pada tahun 2027. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Trotoar di kawasan perkantoran Ruhui Rahayu Balikpapan Selatan ini akhirnya dibongkar. Itu dilakukan karena kawasan ini akan ditata ulang oleh Dinas Pekerjaan Umum. Memberi kenyamanan kepada pejalan kaki dipertegas oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu,
Ruang tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh warga untuk berolahraga termasuk bagi ASN usai bekerja. Titik pelebarannya di sepanjang Jalan Ruhu Rahayu, mulai dari area kantor PDAM hingga kawasan BSCC Dom. Tujuannya agar para pejalan kaki memiliki ruang yang lebih luas dan lebar. Memang sih kalau trotoar kan paling minimal kita memberi kenyamanan aksesibilitas kepada pejalan kaki. Supaya kan Ruhu Rahayu ini adalah perkantoran pemerintah yang bisa digunakan untuk akses. Jadi nanti bisa sore-sore sudah bisa jalan di sekitar trotoar. Iya. Kantor tidak berpagar. Memang konsepnya dibuat kantor Iya. tidak berpagar di Iya. sepanjang jalan Sepanjang Ruhu Ruhu Rahayu. Jadi itu nanti konsepnya itu bisa digunakan untuk maksudnya Pejalan kaki, jadi trotoarnya mungkin lebih lebar sedikit. Meski baru tahap pengerjaan, namun Dinas PU Balikpapan memastikan trotoar ini hanya akan difungsikan untuk pejalan kaki. Itu artinya kawasan tersebut akan terbebas dari parkir liar dan pedagang kaki lima. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah personel pangkalan TNI Angkatan Laut di Balikpapan mendatangi pemukiman warga di Pantai Nyiur Melambai, Balikpapan Timur. Tidak hanya berdiskusi, sejumlah petugas juga memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Itu dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan dari warga yang aktivitas sehari-harinya menjadi nelayan. Komandan Lanal Balikpapan menyatakan, tujuan dari kegiatan ini yakni untuk mempererat silaturahmi antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Dan Lanal juga memberi imbauan kepada nelayan agar memperhatikan keselamatan saat melaut. Tangannya diangkat dua. Kayak apa dua? Kita di sini untuk berkomunikasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan teman-teman kita baik dari masyarakat pesisir maupun dengan masyarakat nelayan yang ini merupakan masyarakat yang sering berinteraksi dengan kita dan menjadi warga-warga yang kita bina. Jadi harapannya kegiatan bakti sosial maupun bakti kesehatan pagi hari ini bisa memberikan manfaat. Bagi warga, pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat membantu. Mereka pun berharap kegiatan ini semakin rutin digelar untuk memudahkan mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ya pastinya senang kan. Karena udah pemeriksaan secara gratis, alhamdulillah senang. Senang Bu ya. Apa aja yang diperiksa tadi giginya Bu? Giginya ya walaupun masih menangis Iya. tapi iya nggak apa-apa. Iya, senang Bu ya sebagai warga ya. Alhamdulillah senang. Bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar untuk merayakan HUT ke-80 TNI Angkatan Laut diisi juga dengan pembagian bingkisan dan sembako kepada warga. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.